Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ardh واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Shadaqallahul adzim. Belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman agar tunduk hati mereka mengingat Allah dan mematuhi apa yang diperintahkan Allah. Janganlah kamu ada seperti orang-orang dahulu yang telah datang Rasul kepada mereka. Mereka diberi umur yang panjang, melewati masa yang begitu panjang, tetapi hati mereka tetap keras. Dan kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Al-Hadid ayat yang ke-16. Yang kita hormati pengurus Masjid Al-Hijrah, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anak kami muslimin jamaah maghrib rahimahullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, walaupun hari hujan, dengan semangat kita masih menyempatkan diri kita dalam rangka beribadah, melaksanakan sholat berjamaah di masjid kita. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tanpa terasa kita hari ini sudah berada di penghujung akhir tahun 2023 Masehi. Dan sekitar jam 12:01 nanti
Ya, kita sudah memasuki tahun baru Masehi 2024 Masehi. Bapak Ibu, di akhir tahun ini marilah kita sejenak kembali melakukan refleksi atau menghisap diri, atau yang disebut juga dengan muhasabah. Apa itu hisab? Hisab itu kalau dalam bahasa Arab artinya menghitung. Kemudian dalam kamus bahasa Indonesia yang dikarang oleh WJS Purwada Minta, yang dikatakan hisab itu adalah memeriksa. Jadi apa yang dikatakan hisab? Hisab atau muhasabah itu artinya adalah menghitung atau memeriksa terhadap apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat, dan apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan. Karena semua yang kita lakukan dalam hidup ini, baik yang sudah, baik yang telah, dan yang sedang maupun yang akan kita lakukan, ingatlah Bapak Ibu, semuanya nanti akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab, yang sangat keras, teguh pendiriannya, ia pernah berkata, ia pernah menyampaikan, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Nah, jadi ini bukan hadis ya, ini perkataan sahabat yang bernama Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Hisablah dirimu sebelum nanti engkau akan dihisab. Periksalah dirimu sebelum nanti engkau akan diperiksa. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari setiap diri kita, masing-masing diri kita, mari sering kita melakukan hisab itu, muhasabah itu. Kenapa? Karena kalau kita tidak pernah menghisab diri, melakukan muhasabah terhadap diri kita, maka kita tidak akan tahu dengan diri kita, dan akhirnya tidak akan terjadi perubahan terhadap kita. Semakin banyak kita melakukan muhasabah, semakin tahu dengan diri kita yang sesungguhnya. Semakin banyak kita mengevaluasi diri, maka semakin tahu kita dengan diri kita, dan semakin ya terjadi perubahan terhadap diri kita. Jadi perubahan itu akan terjadi kalau awak sering melakukan muhasabah terhadap diri kita. Sama samu juga cermin Bapak Ibu. Ya, sering-seringlah kita bercermin, karena dengan kita bercermin itu kita akan tahu dengan diri kita yang sesungguhnya. Ya, mungkin rambut kita belum disisir dengan rapi, atau baju kita tidak cocok antara baju dengan celana dan lain sebagainya. Mungkin di mata ada cirinya, di hidung ada cirinya, di telinga ada cirinya, dan paling bayo muncul baciri. Ibu paling bayo muncul baciri. Nana apaan ketemu muncul ciri? Lai tahu? Jadi Bapak Ibu, mari kita periksa, koreksi diri kita.
Hisab diri kita. Nah, kalau kita sering menghisab, maka kita akan tahu dengan diri kita yang sesungguhnya. Ya. Bagaimana caranya? Sering-sering kita merenung, lakukan perubahan terhadap diri kita. Aduh, kata-kata kita mungkin sering menyakiti orang. Ya. Kata-kata kita itu pedih bagaikan silet. Nah, mari kita rubah. Banyak orang yang tersakiti oleh kita. Atau bisa juga Bapak Ibu, kita melakukan hisab itu dengan cara kita bertanya kepada kawan kita. Kita bertanya kepada ya saudara-saudara kita, kepada kawan-kawan kita. Kawan yang baik, teman yang baik, sahabat yang baik itu ia akan memberikan petunjuk kepada kita, akan memberikan nasihat kepada kita. Ya, kira-kira pertanyaannya, menurut kamu apa sifat saya yang tidak kamu sukai, yang tidak kamu senangi? Kawan yang baik itu akan memberikan nasihat, petunjuk kepada kita. Apa katanya? Ya, saya tidak suka sifat kamu seperti itu. Ya. Pemirang mana contoh? Ya. Saya tidak suka sifat kamu cok nak mengecek wala biar mana. Nak awak saya mengecek darwin. Nah, jadi kawan yang baik itu akan memberikan saran kepada kita. Dengan orang memberikan saran kepada kita, nah, awak berusaha merubah diri kita. Nah, termasuk saran itu penting juga disampaikan oleh orang yang lebih kecil kepada kita. Umpamanya anak kita tidak suka sifat kita seperti ini, kita terima kalau itu benar. Dan untuk selanjutnya, kalau awak banyak menerima masukan, saran dari kawan, dari sahabat, dari teman, kita berusaha merubahnya, maka terjadilah perubahan terhadap diri kita. Jadi kalau perubahan itu tidak akan terbentuk, tidak akan terjadi kalau awak tidak pernah melakukan ya muhasabah itu, refleksi diri kita, evaluasi terhadap diri kita. Di mana kelemahan, di mana kekurangan-kekurangan yang ada diri kita. Nah, karena itu Bapak Ibu, momen kita malam hari ini, apalagi sesuai dengan edaran dari dari Pemda Kota Padang, diinstruksikan kepada seluruh umat Islam, termasuk kepada anak-anak sekolah, agar mereka melakukan muhasabah. Jadi pergantian tahun baru itu diisi dengan kegiatan muhasabah. Itu yang benar. Bukan meniupkan trompet, membaka-baka ban. Cari hujan gini Pak. Ada nama kaban betul. Nah, kalau enggak, carilah tepi lawi. Tidak sepanjang tepi lawi. Wah, itu bagaimana cara orang antusiasnya menyambut pergantian tahun baru? Ya. Apalagi kalau terlihat di televisi, ya macam-macam acaranya yang sifatnya hanya hedonisme, huru-hara. Ya. Bahkan banyak yang berbuat maksiat dan dosa pergantian tahun baru. Bukan begitu yang namanya ya menyambut tahun baru. Jadi menyambut tahun baru itu bukan bakar lilin sampai malam, bukan begadang-gadang tengah malam. Kadang-kadang di komplek bapaknya bakar ikan, makan semuanya. Bakar jaguang, macam-macam lah model bentuknya. Bukan begitu yang menyambut tahun baru. Kita adakan refleksi terhadap evaluasi diri awak. Ya. Jadi bertambah berganti tahun dua, semakin adonan berkurang. Memang secara lahiriahnya bertambah umur kita, usia kita, tapi secara hakikatnya umur kita semakin berkurang. Kalau andaikan ada di antara bapak ibu hari ini yang sudah berumur 50 tahun, kalau seandainya ajal kita ditetapkan oleh Allah, umur kita 60 tahun umpamanya, berarti jatah kita hidup hanya tinggal 10 tahun lagi.
Kalau ada di antara kita yang sudah berumur 55 tahun, berarti jatah kita hidup hanya tinggal 5 tahun lagi. Kalau ada yang sudah berumur 59 tahun, berarti jatah hidup hanya tinggal 1 tahun lagi. Kalau ada yang sudah berlebih 60 tahun, barangkali ini adalah bonus yang janji dari Allah. Tapi yang jelas Bapak Ibu, ya, umur umat Nabi Muhammad itu pendek-pendek. Ya, para ahli telah mengkalkulasikan ya umur umat Nabi Muhammad itu rata-rata umur 60 tahun. Jadi kalau nambah lebih ya, itu mungkin yang bonus yang diberikan Allah. Tapi yang jelas dan pasti semua kita akan mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti. Bapak Ibu, hari ini kita tahun 2023 ini masih berkumpul, masih bertemu dengan sahabat-sahabat kita, masih berjumpa dengan kawan-kawan kita di masjid gua. Mungkin tahun 2002 sampai di antara awakku kita bersebut Ibu. Di antara kita ini yang hadir di sini mungkin saja untuk tahun 2024 dipanggil oleh Allah. Tidak ada satupun yang tahu. Khatamal mauta fil umur. Aku rahasiakan kematian pada umur seseorang. Aku sembunyikan, kata Allah dalam hadis kursi. Aku rahasiakan, tidak dia tahu awak tidur awak akan meninggal. Tidak tahu umur awak nanti tinggal kau berapa kurang, tidak tahu. Apakah umur kita tinggal 2 tahun lagi, ataukah umur kita tinggal 2 bulan lagi, ataukah umur kita tinggal 2 minggu lagi, ataukah 2 hari lagi, atau 2 jam setelah ini. Tidak ada satupun yang tahu. Dan Allah yang tahu. Ya, wa khatamal maut fil umur. Aku rahasiakan kematian pada umur. Tidak pernah diberitahu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, banyak-banyaklah kita merenung, banyak-banyaklah kita evaluasi, lakukan perubahan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan 3 opsi kepada kita. Ada 3 pilihan. Pertama adalah orang-orang yang beruntung. Yang kedua adalah orang-orang yang tertipu. Yang ketiga adalah orang-orang yang merugi. Orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Orang yang tertipu sama saja hari ini dengan hari kemarin. Orang yang merugi hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Nah, sekarang pilihan itu ada pada kita. Mau kemana kita? Mau kelompok orang-orang yang merugi, tertipu, atau beruntung? Nah, tentu semua kita tidak ingin menjadi orang-orang yang celaka, orang yang merugi. Semua kita ingin menjadi orang yang beruntung. Kalau kita ingin beruntung Bapak Ibu, kita melakukan perubahan. Perubahan apa? Perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, dalam surah Al-Hadid yang kita bacakan tadi Bapak Ibu, ada pesan Allah. 3 pesan Allah kepada kita untuk dalam rangka mengevaluasi itu. Pertama, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Belumkah tiba waktunya bagi orang yang beriman agar hati mereka itu tunduk kepada Allah, mengingat Allah. Allah ketuk hati kita Bapak Ibu dalam ayat ini, belumkah tiba. Apa artinya? Ala tiba saatnya, la tiba waktunya. Hati kita itu memang antakhsha'a qulubuhum li zikrillah. Hati yang selalu berzikir kepada Allah, hati yang selalu ingat Allah. Kalau awak bagamu tu you ndak berolok-olok, serius-serius lah awak bagamu lai. Anak-anak pak serius awak beribadah lai. Jangan berolok-olok awak. Saya nak berolok-olok tu zuhur salat, asar ndak.